Agus Rohiman MPD, Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong Reguler, Bapak Dr. Iwan Cakrayana ST.SPD, MSI, Ibu Afra Fitriani, SS, MPD, Bapak Freddy Siahan MPD, Bapak Iwan Gunawan MPD. Ibu Anissa Marheliana, SPD, selaku guru pendamping gugus, serta tamu guru yang saya hormati, Bapak Ari Sucipto, SSBA, MSol. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Teh Salma dan Teh Putri selaku kakak OSIS penanggung jawab gugus, serta teman-teman gugus 7 yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sailima Alifah, saya sebagai host dari kelompok 5. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, izinkan saya memberitahu aturan-aturan selama visit ini berlangsung. Selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera jika tidak ada kendala dan menggunakan background VCT. Peserta wajib mengikuti kegiatan dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh moderator kita, Raffi Nur Rahman. Kepada Raffi Nur Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Alifah selaku host yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di sesi kali ini. Pertama-tama perkenalkan saya Raffi Nurrahman Sidik selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya acara hari ini. Mari kita lanjut tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang berjudul Stop Bullying yang akan disampaikan oleh Hasif. Kepada Hasif, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Raffi Rahman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang stop bullying. Dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Aris Victor yang sudah pada hadir pada Zoom pagi ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Sebelum saya memulai, saya izinkan saya suara dulu sebentar. Hmm. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini adalah stop bullying. Nah, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku yang bertujuan merendahkan, menyakiti, atau mengganggu orang lain secara berulang-ulang. Nah, maksudnya bullying itu perilaku seseorang untuk menyakiti orang lain atau mengganggu yang secara berulang-ulang gitu. Atau secara jelasnya, perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis. Perundungan dapat terjadi secara langsung, cyberbullying, dan di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, dan ruang sosial. Nah, jadi bullying itu bukan hanya secara fisik, verbal, atau psikologis, melainkan bisa lewat media sosial atau cyberbullying. Nah, Iya, sama-sama. ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying ini yang pertama tuh ada niat. Nah, nggak mungkin dong si pembuli ini kalau dia pengen ngebully nggak ada niat. Jadi niatnya itu pelaku ingin menyenangkan dirinya dengan menyakiti orang lain. Nah, si pembuli ini dia pengen nyenengin dirinya nih dengan cara ya nyakitin orang lain dengan cara apa namanya nyakitin hati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ada frekuensi yang artinya yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali dua kali. Jadi si pembuli ini ada niat dan ada frekuensi. Nah, jadi frekuensi ini dia ngebully tuh bukan cuma sekali dua kali doang, melainkan bisa berkali-kali. Gitu ciri-cirinya. Nah, mengapa sih bullying bisa terjadi? Bullying bisa terjadi karena yang pertama adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, contoh nih, si A dia nggak mau ngikutin perintahnya si B, melainkan teman-teman si B
pada ngikutin perintahnya si B nih. Nah, ada lah langsung tuh ada konflik antara si A dan si B. Oke, teman-teman Nah, yang kurang belum lebih seperti selesai itu. besok dikumpulinnya ya. Dan yang Besok kedua, besok ada jam saya soalnya jam lingkungan terakhir sosial yang ya. membiarkan bullying terjadi. Ini yang udah Nah, dikumpulin bisa saya jadi bawa. ini pembuli punya lingkungan sosial yang kayak kurang empatinya gitulah. Jadi ya udah nggak peduli gitu. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua atau guru. Nah, di sini bisa jadi orang tuanya itu mungkin sibuk kerja, jadi nggak sempat ngawasin anaknya. Jadi kayak dibebasin aja gitu anaknya. Keempat, pengaruh teknologi dan media sosial. Nah, bullying itu bisa bisa juga ngaruh di media sosial. Selama kita misalnya nih, kita main media sosial, bisa aja kita ngebully lewat apa namanya? Ngaruhnya tuh lewat media sosial. Terus yang kelima, pelaku biasanya memiliki masalah pribadi atau kurang empati. Gitu. Bentuk-bentuk bullying. Bentuk-bentuk bullying yang pertama tuh ada verbal, kedua ada sosial, ketiga ada fisik, dan keempat ada cyberbullying. Nah, contoh yang verbal adalah mengejek, menghina, dan memfitnah. Nah, jadi teman-teman nih yang suka ngefitnah temannya, nah itu nggak boleh ya, karena itu sama aja ke dalam bentuk bentuk bullying. Terus yang kedua, sosial. Contohnya itu mengucilkan dan menyebarkan gosip. Nah, sama kayak tadi, tapi ini menyebarkan gosip atau menyebarkan aib. Nah, itu sama-sama aja nggak boleh, nggak termasuk ke dalam bentuk bullying. Ketiga, fisik, yaitu memukul, mendorong, menendang. Keempat, ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu menghina lewat media sosial. Nah, jadi bisa aja kita menghina orang lewat media sosial yang selama ini kita gunakan. Kayak misalnya lewat Instagram atau lewat WhatsApp. Nah, itu bisa aja kita bisa menghina lewat media sosial. Bentuknya terus selanjutnya membuat meme yang mempermalukan seseorang. Nah, buat teman-teman yang suka bikin stiker temennya atau stiker WA gitu terus tanpa izin temennya, justru dibuat eh, dikirim ke grup, abis itu temennya nggak suka, terus buat mempermaluin mempermaluin seseorang. Nah, itu nggak boleh teman-teman, sama aja ke bentuk bullying, cyberbullying. Lanjut. Nah, perbedaan bercanda dan bullying itu nggak beda jauh ya teman-teman. Kalau bercanda itu dia sama-sama ketawa. Nah, kalau bullying itu cuma pelakunya doang nih yang tertawa. Korbannya merasa sakit hati. Kalau bercanda itu dia ada batasannya. Kalau bullying dia nggak kenal batasan, langsung aja gitu. Terus juga kalau bercanda itu tidak menyakiti hati. Kalau bullying dia menyakiti hati dan fisik. Nah, jadi itu antara perbedaan antara bercanda dan bullying. Jadi beda-beda tipis lah. Nah, dampak bullying. Dampak bullying itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu korban merasa takut, stres, atau trauma. Nah, contohnya ini si A hari ini dia dibully sama teman-temannya. Nah, keesokan harinya, si A ini dia nggak mau masuk sekolah karena takut dibully lagi, trauma dibully lagi keesokan harinya. Tuh. Terus ya, terus mengganggu proses belajar. Nah, ini dampak dampak dibully itu nggak mengganggu juga ke dalam proses pembelajaran kita gitu. Yang kedua ada jangka panjang. Jangka panjang itu bisa menyebabkan masalah mental seperti depresi. Terus bisa membuat korban merasa minder atau kehilangan semangat hidup. Jadi dampaknya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa pelaku dari korban bullying? Nah, korban ini dia tuh seringkali karena perbedaan fisik, suku, agama, atau karakter. Nah, kalau pelaku atau pembuli biasanya memiliki masalah pribadi dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Nah, jadi itu yang dipikirkan pelaku tuh cuma ya udah dia pengen setara sama gitu. Nah, tapi karena ada orang yang beda nih. Nah, si pelaku nih nggak suka sama orang ini. Nah, langsung dia ngebully ah, karena perbedaan fisik lah atau suku agama tuh gitu-gitu. Jadi, cara mengatasi bullying, cara mengatasinya adalah berani speak up, laporkan kepada guru, orang tua, atau orang yang bisa dipercaya. Nah, semisal nih teman-teman ngelihat ada
temennya yang lagi dibully. Nah, itu tuh teman-teman jangan nonton aja, harus berani speak up, laporin kepada guru, orang tua atau orang yang bisa dipercaya gitu. Terus yang kedua, jangan jadi penonton, karena diem aja sama dengan membiarkannya. Sama aja kayak tadi, kalau ada teman kita yang dibully, kita jangan jadi penonton. Ya kalau kita jadi penonton, sama aja kita ngebiarin orang itu dibully. Terus yang ketiga, beri dukungan kepada korban agar dia merasa tidak sendirian. Nah, kita tuh harus ngasih semangat dan nasihat buat si korban yang udah dibully. Keempat, ada pelaku dan korban sama-sama butuh perhatian dan bimbingan. Nah, jadi pelaku dan korban tuh sama-sama butuh bimbingan dari guru BK seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah jadilah teman yang peduli, bukan teman yang menonton. Nah, sama seperti tadi contohnya, jadi kalau ada teman kita yang dibully atau diejek-ejek, diolok-olok, nah itu tuh kita harus peduli sama teman kita, jangan jadi menonton. Yang kedua, bangun lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Nah, jadi saat kita berteman, kita tuh harus bangun lingkungan yang positif, terhindar dari adanya perilaku bullying. Tuh. Juga ada biasakan empati, yaitu membayangkan bagaimana perasaan orang lain saat kita berkata atau bertindak. Seperti itu. Nah, ini sudah slide terakhir. Ada sedikit pesan moral yang ingin saya bacakan. Bullying adalah musuh bersama. Kita semua punya peran untuk menghentikannya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Sekian dari saya teman-teman. Ingat, bullying itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Asif atas paparan materinya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila teman-teman atau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon. Mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi di room chat. Oke, Mona, boleh apa yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalkan nih kita udah kayak saling berbaikan, terus habis itu nanti misalkan ada yang ngolok-ngolokin lagi, itu gimana ya? Maksudnya kan kita udah baikan nih, misalkan apakah si pelaku bakalan kapok kalau dibilangin, kalau misalkan dia bertingkah lagi gimana? Kayak gitu. Baik, Hasif, boleh dijawab pertanyaan dari Mona? Itu yang ditanyakan Mona, semisal udah berbaikan, habis itu kayak dibully lagi ya. Iya, tapi kalau misalkan pelakunya masih beraksi untuk membuli si pembuli, itu bagaimana? Bakal kena sanksi atau seperti apa kebijakannya? Nah, jadi tuh sebenarnya itu seperti ya sama aja kayak ngehianatin temennya. Ya, jadi semisal udah dibully nih, habis itu kita baikan lagi. Nah, habis itu nggak lama keesokan harinya misal dibully lagi. Nah, itu sama aja temannya itu ngehianatin kita. Jadi sebaiknya eh, eh, apa namanya, dijauhin saja, tidak usah didekatin karena itu takutnya kalau dideketin lagi ntar bakal dibully lagi gitu. Jadi mungkin bisa cari teman baru lagi yang lain. Sudah puas dengan jawaban saya, Mona? Tapi kan kalau misalkan kita tidak ingin dibully, kita menghindar, tapi si pembuli tetap ngedeketin kita, itu gimana? Kalau gitu bisa bisa aja apa langsung laporin ke guru gitu. Misal Mona misal dibully nih. Nah, itu karena si pembuli terus apa ngebully Mona, terus juga Mona udah gak nyaman, langsung aja speak up apa laporin ke guru atau ke orang tua kalau si pembuli ini masih pengen ngebully Mona gitu. Jadi laporin aja seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama.
Oke, baik. Terima kasih Asif yang telah menjawab pertanyaan Mona. Eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Jenny ingin bertanya. Gimana, Jenny? Maaf, sebelumnya aku mau nanya, kalau misalnya kita dibully dan kita udah lapor, tapi guru sama orang tua nggak percaya, itu apa yang harus kita lakuin? Boleh Hasif dijawab pertanyaan dari Jenny? Kalau misal guru apa namanya kurang percaya nih, bisa tuh ke misal ke orang tua nih, cerita aja terus 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 sampai misal kalau misal dibulinya udah sampai ke fisik nih, bisa tuh dibuktiin kalau si pembuli ini emang dibully terus. Nah, apalagi buat misal guru nggak percaya, coba bisa laporin sama kita tadi, coba bisa laporin ke orang tua atau enggak ke guru BK gitu. Terus ya udah ceritain aja cerita yang panjang kalau si pembuli itu gini 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 gitu. Sudah jelas dengan jawaban saya? Sudah, makasih. Ya, sama. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir? Boleh Teh Salma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Salma Haura, selaku kakak pembimbing gugus 7, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, memberi sanksi tegas kepada pelaku bullying itu efektif nggak sih? Atau mungkin justru lebih baik menyarankan untuk dapat rehabilitasi dari psikologi? Terima kasih. Oke, Asif boleh dijawab pertanyaan dari Teh Salma. Ya, sebaiknya tuh diberi sanksi yang tegas ya. Soalnya kalau semisal eh, ke apa namanya direhabilitas tuh itu tuh belum belum tentu bakal jadi pembuli lagi atau belum tentu jadi bakal baik lagi. Jadi lebih baik eh, kasih sanksi yang berat semisal si pembuli itu udah parah banget seperti itu. Jadi pengalaman saya tuh saya punya teman yang dia emang dari dulu ngebully. Ah, habis itu dia direhabilitasi sama orang tuanya atau pergi ke tempat psikologi. Nah, dia tuh pas masuk lagi sekolah, dia tuh apa nggak jauh beda, malahan kayak sama aja gitu. Jadi nggak ada efeknya. Jadi lebih baik beri sanksi yang tegas gitu. Sudah jelas dengan jawaban saya atas sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena kita udah nyampe ke pengunjung acara, yang bisa kita simpulkan pada hari ini adalah tentang materi stop bullying. Kita harus bisa membedakan bullying dan bercanda, karena yang kita kira bercanda bisa jadi itu bullying. Oke, saya selaku moderator pada sesi kali ini, minta maaf jika ada salah kata. Sesi kali ini saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada moderator dan presenter yang sudah menjelaskan VCT pada hari ini dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Kepada Bapak Ari Sucipto, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Nanya ya berarti ya. Oke. Kalau nanya saya sih coba mau nanya ke presenternya deh. Siapa tahu presenternya Sakil. Pasti Pak Hasif. Sakil. Siapa? Hasif, Hasif. Oh, Hasif, Hasif. Oke, Hasif. Misalnya gini sih, ini pertanyaannya sebelum komen ya. Misalnya di sebuah sekolah
itu ada tindakan bullying ya. Terus di mana anggaplah di satu kelas ada temennya yang dibullying. Terus udah diingetin ke temennya, tapi masih melakukannya juga gitu kan. Nah, terus ada seorang teman yang inisiatif gitu kan, inisiatif untuk melaporkan eh, tindakan bullying ini ke Komisi Perlindungan Anak gitu kan. Kan ada tuh ya, melaporkannya langsung ke Komisi Perlindungan Anak yang anti bullying itu. Nanti langsung dilaporkannya ke pihak eksternal gitu kan, karena saking inisiatifnya ini temennya udah nggak tahan ngelihat temennya dibully gitu kan. Nah, menurut Hasif, tindakan si temennya yang melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak ini bisa dibenarkan atau justru malah salah? Kalau benar apa pendapat Hasif? Kalaupun salah, apa pendapat Hasif? Coba. Menurut saya sih Pak ya, itu tuh benar benar Pak. Nah, karena kenapa temennya nih ngelaporin ke perlindungan anak, karena dia tuh peduli banget sama temennya, biar temennya ini nggak dibully lagi. Seperti itu Pak. Jadi menurut Hasif benar. Iya Pak. Hmm, Jadi temennya tuh kayak udah nggak tahan lah ngeliat temennya ini dibully mulu juga. Terus bisa kalau dia dilaporkan ke guru kayak nggak mempan gitu, nah dia langsung eh, apa namanya ngelaporin ke pihak eksternal oh, gitu Pak. Nah itu enggak. Ini yang Sensei contohkan kasusnya. Dia itu tanpa melalui proses internal. Tapi begitu dia lihat temennya dibully beberapa kali, dia langsung lapornya malah justru ke pihak eksternal tanpa melewati tahapan-tahapan laporan ke pihak internal atau pihak sekolah dulu. Nah, itu bagaimana? oh, Dibenarkan atau tidak? sorry Pak. Eh, jadi sebaiknya tuh harus laporin ke internet dulu Pak. Ya, jadi harus ada bukti dari gurunya, dari orang tua. Jadi ini kasusnya benar atau tidak. Jadi semisal eh, sudah dilaporkan, dan semisal lebih terbukti bisa tuh dilaporin ke gurunya atau ada bimbingan lah buat si pelaku, Oke. bimbingan ke guru BK seperti itu Pak. Mm-mm. Oke, betul ya. Itu yang Sensei maksud ya. Jadi ketika memang ada kasus bullying gitu kan. Di sekolah kita memang selalu digaungkan itu anti bullying. Tapi kan memang ketika kalian melihat suatu kasus atau suatu contoh ya yang bisa kalian lihat secara mata kepala kalian sendiri, itu baiknya memang prosesnya adalah lapor dulu atau nasihati temannya. Ya, setelah dinasihat temannya, nggak bisa juga baru lapor ke mungkin ke wali kelas, ke guru BK, ya kan di sini pun ada PDS gitu ya. Jadi banyak sekali tahapan di sekolah kita yang memang untuk mengantisipasi atau membuat efek jerah si bullying itu sendiri, ya si pelaku itu sendiri. Jadi betul, secara saya contohkan tadi, jangan langsung serta-merta lapor ke pihak eksternal gitu ya. Pecahkan dulu masalah di internal, pasti internal itu punya punya penanganan khusus gitu. Oke, bagus. Kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan dari Sensei. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Risus Cipto yang sudah bertanya dan presenter yang sudah menjawab. Demikian kegiatan hari ini. Saya Lima Alifa selaku host dan teman-teman saya dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam recordnya warahmatullahi wabarakatuh. dimatiin dulu, Nak.